الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jamaah rahimakumullah yang terhormat Ustaz kita, guru kita, Bapak Ustaz ini yang kami hormati para jamaah pengajian Masjid Al-Barakah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah berikan kepada kita kenikmatan iman Islam serta dengan iman sehat sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Barakah. Insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian di ahad pagi pada sore ini. Shalawat dan salam mengaturkan kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat dan sampai akhir. Jamaah rahimakumullah, untuk mengawali pengajian ini supaya lebih berkah, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama. Bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. Terima kasih. Insyaallah pengajian ini akan dilanjutkan sampai dengan waktu subuh ya, sampai dengan waktu subuh. Itu lebih jam 6 kurang. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz Jadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wallahu ta'ala barakatul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma al-ayat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bushra Islam ala khamsi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa wa shaum Ramadan sadaqallahu alazim. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para sepuhan, para staf pengurusan Masjid Al-Barakah, ketua DKM serta jajarannya, juga para asatidz, para dewan guru, para jamaah yang alhamdulillah pada pagi ini masih izinkan kita bersilaturahim, dikumpulkan dalam satu masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka program sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan malam
Insyaallah. Yang pertama tentang kaitan keutamaan sholat terlebih dahulu. Sebelum kita membahas yang lain, yaitu kita mencoba kembali untuk pembahasan keutamaan sholat. Kira-kira sholat yang kita lakukan ini apa? Utamanya apa? Nilainya apa? Keuntungannya? Para hadirin jamaah yang berbahagia, sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim itu kan dalam 24 jam, satu hari satu malam, ada berapa waktu? 5. Ada 5. Seperti hari ini kita mengawali dari membuka mata kita, melaksanakan ibadah yang wajib, sholat subuh 2 rakaat. Itu nanti di jam istirahat zuhur dengan 4 rakaat. Jelang sore sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sebelum tidur 4 rakaat. Namanya ini sholat fardu. Yang dulu asalnya ini sholatnya 50 waktu. Nah, pertama, sholat itu merupakan daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini dibahas sebagaimana Rasul mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Dasarnya apa saja? Yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, fondasi kita. Terus wa iqamis shalah, ya, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa? Ya, menunaikan sholat, melakukan sholat, mengerjakan sholat. Saya pernah menyampaikan ternyata sholat itu kan ada tingkatannya, mulai dari tingkatan biasa, terus naik ke level kedua, level ketiga, level keempat. Yang pertama kan ada sholat sekedar sholat. Ini bagi orang yang hanya menggugurkan saja. Ketika orang lain sholat, dia sholat. Ya, ketika ditanya kamu sholat nggak? Saya sholat. Tapi hanya sebatas sholat saja. Dia tidak mencapai kepada tingkat kesempurnaan. Ya, sholat. Ketika orang lain sholat, dia ikut sholat. Ketika orang lain sholat Jumat, dia ikut. Tapi dia tidak memikirkan mau bacaannya benar, mau rukuk sujudnya sempurna. Yang penting saya sholat. Kan ada yang penting sholat, ada sholat penting. Kira-kira sama atau beda? Tidak. Ada yang pentingin sholat, ada yang penting sholat. Kalau yang penting sholat berarti hanya sekedar sholat. Tapi kalau yang pentingin sholat, pasti dia akan berusaha untuk menyempurnakan sholat. Ini yang pertama. Jadi keutamaan sholat yang pertama, karena memang sholat itu bagian daripada fondasi agama Islam. Jadi kalau misalnya kita melakukan sholat hari ini, subuh ini, berarti kita itu sedang menjalankan daripada rukun Islam kita, yaitu sholat bagian kedua setelah syahadat. Ya. Yang nomor kedua, sholat itu ternyata merupakan daripada tiangnya agama. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu asamu minhu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwa dari kecuali dengan Islam. Jadi para hadirin jamaah yang berbahagia, di samping bahwa sholat yang kita kerjakan yang wajib itu adalah rukun Islam, maka ternyata siapa yang mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Kan ada tuh yang populer tuh ya,
di sholat itu adalah pihak agama. Jadi kalau misalnya di masjid, bangunan masjid tanpa tiang kira-kira kokoh apa tidak? Sementara ini masjid luar biasa, ya. Tiang-tiang penopangnya banyak, bahkan besar, sehingga pantas saja ini masjid kokoh berdiri. Enggak luar biasa. Begitupun dalam agama, kokohnya agama kita ya dengan sholat. Bagi orang yang mengokohkan agama yang dengan melakukan sholat, artinya jika seseorang sholatnya terjaga 5 waktu yang wajib dia tanpa ditinggalkan, apalagi disempurnakan dengan kesunahan-kesunahan, maka agama Islam menjadi kokoh. Tapi jika seseorang tidak melakukan sholat padahal agamanya Islam, sama saja dia itu adalah merobohkan agama, menghancurkan agama, karena dia tidak menjalankan fungsi sebagai seorang Islam untuk melaksanakan sholat. Yang nomor ketiga, sholat merupakan amalan yang pertama akan dihisab, akan dipertanyakan di hari akhirat nanti. Sebelum mempertanyakan ibadah-ibadah yang lain, maka yang pertama kali akan ditanya dihisab adalah awwalu ma yuhassabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Dan hal pertama yang akan Allah hisab atas amalan seorang pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan gagal. Karena begitu. Jadi faktor penunjang keselamatan ataupun kecelakaan dalam hal kaitan pertanyaan hari kiamat itu adalah sholat. Jika baik, benar, selamat. Jika rusak, gagal, celaka. Nah, maka penting untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat bisa disebut baik dan buruk, dia harus tahu tentang ilmu sholatnya. Nah, insya Allah maka sempurna di Masjid Al-Barkah, semua pelajaran dipelajari. Alhamdulillah. Tinggal mau apa tidak menyempatkan waktu kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Tidak hanya untuk kaum bapak-bapak, begitupun untuk kaum ini pun bukan hanya bapak-bapak ya, kaum ibu juga bisa hadir. Alhamdulillah. Ini yang pertama dulu. Banyak sebetulnya kaitan tentang keutamaan sholat. Minimal 3. Yang pertama, kenapa kamu melakukan sholat? Karena sholat rukun Islam. Kenapa kamu melakukan sholat? Sholat yang agama. Kenapa kamu melakukan sholat? Karena sholat amalan yang pertama akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Oke, baik. Begitu kita mengetahui tentang begitu besarnya pahala sholat, begitu pentingnya ibadah sholat dalam hal kaitan keutamaan sholat, maka jangan sekali-kali kita niat untuk meninggalkan sholat, apalagi dalam keadaan sadar dan sengaja. Kan ada orang saya lupa ketiduran rumah tidak sholat, tapi ada saya memang sengaja tidak mau sholat. Sengaja tidak mau sholat, nanti apakah ada ancaman dari Allah bagi orang yang tidak melakukan sholat atau sengaja meninggalkan sholat? Memang sudah diniatkan dalam 1 bulan ke depan saya nggak sholat. Waduh, ini hebatnya. Ada orang yang niat dalam jangka 1 bulan ke depan sholat, pengen selalu berjamaah, ini bagus. Pengen selalu di masjid, bagus apa tidak? Nah, ini dia udah niat 1 bulan ke depan saya nggak mau sholat, ya. Apalagi berjamaah. Nah, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan dosa. Bahkan dosa di sini adalah termasuk dosa besar. Dosanya dosa yang menanggung. Jadi kalau kita nih coba-coba sengaja meninggalkan sholat, maka rasakan saja pembalasan dari Allah. Jangan tunggu di hari akhirat, terlalu jauh, terlalu lama. Di dunia udah Allah apa buktinya. Dan pelakunya akan mendapatkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya. Masa iya? Allah berfirman dalam surat Maryam 59,
ketika kita sedang berjalan ke suatu tempat ternyata salah tujuan. Ada yang jadi korban atau tidak? Apa korban kerugian? Waktu sudah pasti. Nomor kedua, kalau misalnya irit bensin justru malah boros. Bisa saja waktu yang kita tempuh lebih panjang. Mending kalau misalnya acara masih keburu. Kalau misalnya begitu datang ke sana ternyata acara sudah selesai. Kerugian apa tidak? Karena apa? Kesesatan. Lagi pula minim ilmu. Kalau kita punya ilmu mungkin tidak akan tersesat. Ya. Apalagi kalau misalnya kita mau bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, orang yang meninggalkan sholat di dunia dia oleh Allah dihina. Seperti orang yang tersesat itu dalam arti sesat saja. Ya, ketika orang lain dapat petunjuk, dapat jalan keselamatan, justru dia malah mendapatkan jalan kesesatan, jalan keterpurukan. Bagaimana kalau misalnya nanti dia di akhirat? Ya, di dunia saja sudah Allah gambarkan demikian, apalagi di akhirat. Nah, bahkan dijelaskan dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, yang barusan saya sampaikan itu, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Jadi apabila melakukan hal tersebut, tuh kalau kita beriman kepada Allah, bersyahadat kepada Allah, melakukan sholat, melakukan zakat, ya. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwa dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Jadi jangan coba-coba untuk meninggalkan. Takut urusan kita ini udah nggak ditanggung lagi sama kanjeng Nabi. Udah saya angkat tangan, itu urusan kamu, sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, seperti ini. Kalau kita nih, maaf ya, urusan dunia dulu. Ada yang urusan hal kesalahan itu bisa diselesaikan masih dalam tahap anak buah. Ada yang ini kasus tidak bisa ditangani sama anak buah, tapi harus tembus ke siapa? Ke atasan. Kira-kira para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita nih punya kesalahan, kasus katakan dalam satu pekerjaan, ini tidak bisa diselesaikan oleh yang diwakilkan, tapi harus diselesaikan sampai ke atasan, sampai ke pimpinan perusahaan. Pertanyaannya, kira-kira permasalahan ini permasalahan kecil atau permasalahan besar? Kenapa disebut permasalahan besar? Karena ini urusannya saya udah gak sanggup nih, kata yang jawab. Ini mas saya gak sanggup, saya gak bisa bantu. Ini urusannya bisa dibantu, bisa diselesaikan, tapi harus dengan bosnya. Waduh, ini para hadirin jamaah yang berbahagia, orang yang meninggalkan sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat, urusannya gak mudah. Urusannya langsung sama sang pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dihadapkan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa untuk gagah-gagah. Ya, siapapun tunduk, takut, malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi jangan tinggalkan salat. Dan jangan niat untuk meninggalkan sholat, tapi niatlah untuk selalu ingin melakukan sholat, mengajak, walaupun pada akhirnya kita tidak melakukan sholatnya secara berjamaah, tapi sudah ada niat dalam hati mengajak, insya Allah. Itu yang pertama, kaitan ibadah sholat dulu. Sengaja saya awali dengan pembuka tentang fadilah keutamaan sholat dan ancaman, biar dari awal kita sudah bisa menggambarkan ini sisi baiknya, ini sisi buruknya. Oke, baik, kita sepakati. Sekarang ketika sudah diberikan kabar tentang keutamaan
Biasanya pertanda datang waktu zuhur itu diawali dengan tanda apa, Pak? Azan. Benar? Oke, baik, sepakat. Para hadirin jamaah yang berbahagia, azan itu merupakan seruan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Ada nggak? Begitu waktu duha jam 8 azan? Enggak ya? Berarti sholat 5 waktu ini ya diawali dengan kumandang azan. Saya tidak berbicara tentang masalah sejarah azannya, tapi langsung tentang keutamaan azan, karena kita ingin lihat melakukan sholat 5 waktu. Azan ini adalah seruan sholat fardu yang dikumandangkan berapa kali dalam satu hari? 5, karena sholatnya 5 waktu. Berarti tadi subuh dikumandangkan azan, nanti zuhur dikumandangkan azan, nanti asar dikumandangkan azan, begitu maghrib dikumandangkan azan, begitu isya dikumandangkan azan. Nah, seorang muadzin itu akan mendapatkan beberapa keutamaan dengan azan yang dia kumandangkan. Wah, ini pahalanya besar. Nih, habis sama Mas Jaya semua ya. Yang lain nggak kebagian. Tapi kita juga bisa mendapatkan pahala yang sama, asalkan harus tahu ilmu. Yang pertama, Allah akan memanjangkan leher seorang muadzin pada hari kiamat kelak. Hati-hati aja ya, muadzin nanti di hari kiamat lehernya panjang. Ya ceramah kali ya. Al-mu'adzanu atwalun nasi ahnafan yaumal qiyamah. Para muadzin, para penyeru sholat, tukang azan gitu ya, adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kalau begini saya nggak mau azan, kenapa? Masa saya kayak jerapah begitu? Apa kaitannya? Jadi para hadirin jamaah yang berbahagia, orang yang suka azan di hari kiamat itu terkenal. Walaupun jauh terlihat. Ya, kalau kita nih ke kebun binatang, itu jauh, tapi udah kelihatan tuh. Jerapah, cirinya apa? Dari jauh sudah terlihat. Dari jauh sudah kelihatan tukang azan oleh Allah. Nih, ibarat kalau misalnya terkenal seperti artis itu. Orang tuh mengenalnya, Allah tuh tahu tuh penyeru azan. Bukan berarti lehernya panjang, tapi terkenal, dikenal. Maka kalau misalnya kita ingin dikenal oleh Allah, ya dikenal oleh orang-orang Muslim, ya Bu, ya Pak, ya ini untuk laki-laki nih, apalagi yang mempunyai modal, bacaannya bagus, suaranya panjang dan merdu. Ini nih kesempatan kita untuk sebagai penyeru orang-orang untuk beribadah. Yang nomor kedua, semua makhluk yang mendengar lantunan azan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ketika kita azan, ya azan, ya baca azan, beda dengan bacaan qomat. Hayya 'alas shalah. Terdengar tuh, bukan terdengar oleh manusia saja, tapi terdengar oleh makhluk-makhluk selain manusia. Maka semua makhluk yang mendengar lantunan azan tersebut akan menjadi saksi. Datang dengerin jadi saksi. Semua makhluk. Kalau dalam ilmu tauhid, selain Allah berarti makhluk. Allah sang pencipta namanya Khalik. Selain Allah, makhluk. Oh, berarti manusia, makhluk binatang, makhluk tumbuhan, makhluk jin, makhluk semua mendengar ucapan seorang yang mengumandangkan azan, maka dia di hari kiamat akan menjadikan saksi. Berarti ini harus semangat ya. Jangan sampai satu hari tidak terdengar azan. Al-Barokah biasanya dikumandangin azan. Begitu nggak dengar azan, kata kita, wah, sholat libur. Kenapa? Nggak ada azan. Pulang kampung selama seminggu, masjid tutup.
kali gitu kalau misalnya di Masjid Al Barokah udah bosan suaranya laki-laki terus. Begitu ada perempuan yang azan, 2 RW langsung kumpul. Ya, tapi azannya jam 7. Jam 7 pagi ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Ada orang yang azan. Waktu subuh azan dia. Tadi waktu subuh azan jam berapa? Ustaz ya? Jam 5. Ya, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres sampai la ilaha illallah. Enggak ada yang masjid. Di sini tidak terjadi, tapi suatu daerah mungkin bisa saja. Ya. Akhirnya nih dia putar gimana caranya masyarakat biar bisa datang ke masjid. Karena tadi dipanggil dengan azan tidak ada yang datang. Akhirnya dia punya trik. Besok saya mencoba aja. Azan bukan di waktu azan. Azan bukan di waktu azan berarti bukan di waktu sholat 5 waktu. Akhirnya dia azan jam 10 pagi. Waktunya bukan. Waktunya bukan. Bukan. Azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tetangga rumah-rumah yang dekat masjid pada keluar. Siapa yang ajan ini? Kok ajan jam segini sih? Akhirnya karena ajannya jam sampai selesai, yuk kita susunin, kita ke masjid yuk. Gimana sih? Gila kali yang ajannya. Wah, ramai pada keluar. Ngelihat orang yang sedang ajan. Pada masuk, nungguin ajan selesai. Caci maki. Hei, kamu gila apa ya? Ini kan bukan waktunya untuk sholat. Kenapa kamu malah ajan? Ini salah. Gimana? Dicaci maki. Yang ajan dicaci maki. Padahal dia sedang ajan. Dan saat itu kumpul orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak kecil di bawah. Begitu mereka selesai mencaci maki orang yang ajan, giliran yang ajan, dia kasih keterangan. Ibu boleh caci maki saya, iya, karena saya ajan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Bapak pun demikian, tapi mohon maaf, ibu dengar nggak, bapak dengar nggak saat saya tadi ajan subuh? Adakah yang datang ke masjid untuk melakukan sholat? Mereka diam, karena semuanya tidak ada yang ke masjid. Ketika saya ajan di waktunya ajan, tidak ada satupun manusia yang datang ke masjid. Ketika saya ajan jam 10, kenapa kalian pada datang semua dan caci maki saya? Yang salah siapa? Anda apa saya? Nah, maka Mas Jai kalau misalnya nih tidak ada yang datang, udah sekali-kali ajan aja jam 10. Ya. Nih, tapi di sini alhamdulillah paling senang saya pendengaran sampai ke tempat saya tuh, ya, ajan yang paling lantang Masjid Al Barokah kedengeran, ya, luar biasa. Corongnya ada berapa emang? 17. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Terus ketiga, pahalanya sangat besar di sisi Allah, ya. Lau ya'lamun nasu ma fid nidan. Maksudnya ayat Al-Adzan. Wasofil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi la tas'amu. Pahala aja, maaf ya. Seandainya, kalau kita berandai-andai, membahasa Sunda ngalamun, atau bahasa Jawa. Seandainya manusia tahu pahala aja dan sok pertama, ya, maka mereka tidak akan mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Mengundi itu diocok nama kita. Saking pengennya sholat berjamaah di barisan pertama, saking pengennya pahala aja, maka orang-orang itu semua ingin menginginkan bagaimana
bertiga, paling banyak, paling besar pahala barisan pertama. Apalagi di belakang imam. Tapi di belakang imam itu jangan sembarangan, yang sudah siap untuk menggantikan imam jika imam berhalangan atau maaf ya kejadian yang lain, maka tampil ke depan. Untuk para hadirin jamaah yang berbahagia, jadi masalah hajat ternyata besar pahalanya. Aduh, saya mah nih suaranya pendek, saya mah suaranya jelek, tapi ketika dikasih tahu tentang pahala hajat yang amat sangat luar biasa, saya tertarik. Tapi untuk melakukan hajat saya tak mampu. Apakah saya bisa mengejar pahala yang sama seperti sang muadzin? Bagaimana tuh untuk kita? Kan muadzin sudah ada, ya, digaji pula. Alhamdulillah, kerja ibadah ya. Ada zakatnya berarti. Nah, pada hadirin jamaah yang berbahagia, kalau satu bulannya 50 juta, ya. Di sini kan mendekati ya. Alhamdulillah. Pada hadirin jamaah yang berbahagia, ketika azan dikumandangkan sebagai seruan umat Islam untuk mendatangi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah, di bahasan kita yang terakhir nanti kita sambung ya, waktu kita tidak akan sampai. Maka siapapun yang mendengarkannya dianjurkan untuk menjawab lafaz-lafaz azan. Ya, kata Nabi, "Idza sami'tum mu'adzinan faqulu mislah yaqulu al-mu'adzin." Jika kalian ingin mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Oh gitu. Berarti ketika kita ingin mendapatkan pahala yang sama seperti muadzin, maka ikuti bacaan muadzin. Contoh, hayya 'alas shalah, waktunya habis. Maka kita bacakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah berarti la haula wala quwwata illa billah. Saya jadi fokus sama ini titik-titik ya. Ketika Allahu Akbar kita ikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah ikuti asyhadu an la. Begitu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, la haula wala quwwata la ilaha illallah. Nah, itulah yang saya sampaikan. Ini nanggung sebetulnya ya. Jadi kita juga bisa mengejar pahala untuk azan. Jika kita tidak mampu untuk melakukan azan seperti sang muadzin, maka minimal ikuti bacaan azan tersebut. Insyaallah kita mendapatkan pahala yang sama, pahala yang besar. Para hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja yang kiranya kita bisa sampaikan. Insyaallah jika masih menggantung, kita nanti niatkan untuk sambung kembali di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Mudin yang telah menyampaikan ilmunya buat kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di Badia Subuh ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian ini, tapi nanti silakan para jamaah ya ada di sebelah kanan masjid untuk minum teh. Silakan yang mau minum teh ada di sebelah kanan masjid nanti setelah sholat subuh kita. Kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah dan akibatul. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.